farmnya ini, di breedingnya ini ya. Iya. Ini sama Kohyun. Karena saya sebenarnya sudah lama ini pingin dolan ke Kohyun, tapi baru kesampaian hari ini. Nah ini sekalian saya di sini mau ngorek-ngorek, ngorek-ngorek apa saja yang bisa dikorek di sini. Oke, namun kedatangan saya ke sini membawa teman dari Jogja, yaitu dari satu bumi, yaitu Mas Eri. Oke, kok kita mulai perbincangan santai ini sambil ini ada di depan kita ada yang bilang santai aja. Oke, salaman dulu kok. Tanya kabarnya gimana kok? Oke kok, ini aku mau tanya sama Mas Eri dulu ya kok. Mas Eri, ini jauh-jauh dari Jogja datang ke Tegal ini ada keperluan apa sih Mas Eri? Yang jelas keperluan saya ini mau silaturahmi dengan Kohyun dan mau ambil pian yang kemarin sudah sempat saya perbincangan dengan Kohyun. Ini dari anak-anak apa ini? Dari dukanya apa ini? Kalau ini pakainya atasnya, berarti ini termasuk susu sapu lintang ya? Cucu sapu lintang. Ya, bapaknya dia anak sapu lintang. Kalau betinanya itu? Ibunya Oh, iya. Tarahan Bombom Pesona. Ibunya Bom-Bom Pesona, bapaknya sapu lintang. Iya, Oh ya, ini yang jantan. jantan. Kalau yang betinanya? Betina emang keberan aja. Oh, betina keberan Iya. aja. Oke kok. Oke. Tapi sedikit mau kilas balik ini ceritanya bisa berjumpa ini saling berjumpa Jogja Tegal jauh loh kok. Nah, waktu itu Mas Eri beli pas di mana? Lewat lelangan atau? Kalau dulu itu saya belinya itu dari Mas Anwar. Oh, dari Mas Anwar. Dari Mas Anwar. Jadi kan Mas Anwar bilang mau dijual Iya. gitu lah. Terus waktu itu saya ke sana terus saya ambil. Oh, Gitu. Oh ya, jadi kan biar kok jauh kadang nggak bingung ini dari mana. Iya. Ada urutannya kayak gitu. kalau di Jogja memang ada banyak ya Mas burung-burung. Iya. di sana. Oke, ya ini sekarang saya mau sedikit tanya-tanya sama Kohyun ini. Kohyun, ini kan perkembangan merpati itu sangat luar biasa Kohyun. Iya. Di Jogja pun sekarang sudah ngeri lah. Hampir bisa secara komunitasnya loh. Iya. Jumlahnya ya. Mungkin kalau burungnya sekarang mau merintis lah. Tapi kalau jumlah orangnya itu sudah luar biasa, nggak kalah gitu di Jogja. Iya memang. Nah, Banyak sekali. dan sekarang ini perkembangan burung khususnya Pantura itu juga sekarang sudah ketat lah. Dekat sekali Nah, ya. sekarang saya ingin pendapatnya Koyu gimana artinya mengenai fenomena semacam ini sampai perkembangan burung kayak gitu kok. Ya memang gini ya. Satu memang hadiahnya memang semakin menarik. Ya, Hadiah semakin menarik ya. ya itu salah satu faktor pendukungnya. Terus yang kedua itu berkaitan ya karena hadiahnya makin tinggi, harga burungnya pun Makin tinggi. dan di situ otomatis ada peluang ya, ada peluang untuk bisnis. Betul. Saya harapkan itu Ya, betul. Betul. jadi ada istilahnya perputaran ekonomi lah. Nah. Ya, terus yang ketiga itu karena organisasi yang terbentuk sekarang itu sudah makin solid. Contohnya di PMKY Jogja itu memang dia jadwalnya putarannya rutin, bagus, tertata ya. Nah, ini yang berikutnya lagi yang nanti akan berkembang lagi di 2021. Ini karena Jogja sekarang sudah menyamakan giringan yang sama dengan Pantura. Bahkan Pantura pun aturannya ataupun kolongannya itu sudah diadopsi di wilayah DKI atau Tangerang atau Jawa Barat ya seperti Cikampek sampai ke Banten, sampai ke Lampung, sampai ke Lubuk Linggau, Palembang. Nah itu seragam semua. Ini nantinya setelah 2021 ke atas ini akan makin ya. Iya. Nah, Ini memang perlu
apa ya? Kayak saya banyak membuat tips-tips yang berguna untuk ini banyak sekali menarik hobi baru yang sifatnya memang masih beginner atau pemula. Para pemula itu memang harus dibimbing. Karena apa? Untuk sekarang untuk mendapatkan satu ekor merpati aja yang bahan yang bagus, itu memang mengeluarkan kocek yang lumayan. Justru kalau mereka dibiarkan saja tanpa bimbingan ini, nantinya mereka hanya beli karena keinginan memang tertarik dengan apa yang ada di medsos itu ya. Dia akan tertarik beli, tapi dia tidak terbimbing, nanti dengan sendirinya akan karena tidak bisa seperti ekspektasinya jadi putus asa kan gitu ya. Makanya saya mengajak semua pemain-pemain yang udah bisa yang senior ya, ayolah rangkul pemula-pemula itu biar komunitas kita itu makin berkembang. Betul kok, saya sangat setuju itu. Memang ini Jogja sedang membangun, betul kok. Jogja itu bahkan kalau hanya untuk sekedar event kiselnya ya, ini pinggiran lah ya, misalkan Newbit atau apa, itu sudah tidak kalah dengan sini karena sana tertata rapi. Betul. Bahkan saya heran di sini itu mungkin mobilan itu pesertanya sampai 1.000 berapa, 1.500 segini. Di sana itu cukup bit, itu pesertanya 1.500 itu. Jadi organisasinya tertata rapi kok. Kalau di Tegal gimana kok? Organisasinya berjalan nggak? Tegal sendiri waktu itu Tegal Brebes itu ada organisasi begal ya, Brebes Tegal itu memang sudah terbentuk dan memiliki jadwal yang sangat baik. Memang akhirnya untuk wilayah Tegal dan Brebes ini mulai muncul kolongan-kolongan yang bisa dikoordinasi untuk lomba-lomba yang memenuhi persyaratan yang layak. Itu ya. Setelah begal kita lanjut lagi gabung dengan Pekalongan, lalu kita akhirnya berdirilah lapak padel yang luar biasa ini yang bisa merangkul hampir seluruh pemain di Indonesia betul kok. Nah ini menjadi pelajaran dimanapun di Jogja, apalagi sekarang Solo kok. Solo sekarang juga bangkit kok. Solo awalnya memang di sana lebih kuat cenderung ke balap ya. Betul. Sempat ada beberapa pemain Solo waktu itu yang beli burung di saya, cuma memang lomba di Solo sendiri kurang berkembang. Belum ya. Jadi dia lomba di Jogja. Ikutnya Jogja. Setelah Solo ini sekarang yang baru mulai naik ini Klaten ya. Klaten masalahnya gabung Jogja kok. Gabung memang kalau Klaten, tapi Klaten Barat. Tapi kalau Klaten yang ke sana memang masih ikut Solo, tapi memang perkembangannya kurangnya kayak gini kok. Saya juga mungkin ini nanti kok Yun bisa kasih motivasi. Mungkin kebanyakan kayak gini ya, satu lomba jarang. Ya, misalkan lomba jarang, orang kadang kan semangatnya turun juga kan, latihan terus nggak pernah ada lomba. Nah, mungkin belum ada yang itu, ini biar dimotivasi kok. Yang pemain di daerah Solo ya. Yang penting sesama pemain merpati kolong khususnya itu hilangkan ego masing-masing. Utamakan kepentingan kebersamaan agar bisa maju. Itu yang nomor satu. Jangan saling sikut. Ada yang mau naik jadi panitia ini lalu disikut itu nggak bakal berkembang. Justru dengan panitia yang sukses, yang bisa untung, yang bisa meraih profit, harusnya sebagai pemain itu senang kalau panitia itu mendapatkan profit. Betul. Karena panitia yang mendapatkan profit itu pasti akan lebih mengembangkan perlombaan merpati di daerah tersebut. Ya, jadi itu ya tadi sedulur yang di Solo ini saran nasihat dari Koh Yun, artinya untuk mengembangkan lapaknya perlombaan di sana harus ditingkatkan dengan panitia, jangan saling sikut dan lain sebagainya. Jadi kalau
apa jangan saling iri lah, kebersamaan yang paling penting dan tetap jaga perseduluran itu yang lebih penting. Nah, jadi untuk yang ini ada tambahan ya kok, untuk yang ini dulu. Oh iya, ada lagi daerah yang nantinya calon berkembang lagi ya, cuma mungkin memang terbentur karena kondisi seperti ini ya, lagi pandemi. Itu sebenarnya daerah Pati, Kudus, Betul. Jepara sampai Juwana itu sebenarnya prospeknya lumayan baik, Potensial ya. potensial. Hanya mereka belum terbentuk suatu organisasi khusus. Nah, harapan saya ada salah satu tokoh di sana yang mau Jadi memprakarsai ya, Iya, untuk jadi pionir. untuk jadi pionir, untuk memegang kendali pekolongan begitu. tapi sebenarnya kalau saya lihat di Facebook itu ada apa ya, Respati kalau nggak salah, apa kelompok pencinta burung merpati di Pati itu sebenarnya sudah ada juga, tapi mungkin Sudah ada karena basicnya mereka di sana itu tomrang juga ya. tomrang juga, banyakan tomrang ya. Ya. Nanti kalau dari Pati bisa sukses, Jepara nanti merambat sampai ke timur Jawa Timur. Bagus sih. Oke, itu ya tadi banyak yang memang perlu kita ambil apa ya, manfaat dari apa persatuan atau kerukunan itu akan menjadi penggemar merpati dimanapun berada itu semakin solid. Oke kok, saya sekarang mau tanya ini juga, ini burung merpati yang hilang ini kok, yang susah ketemunya ini, kalau Koh Hyun ada pendapat apa coba, saya ingin bang. Sebenarnya ini, kalau merpati kita meminimalisir risiko kehilangan ya, jelas dengan pola latihan yang sabar, jangan terburu-buru lomba, terus kenali kondisi geografis terutama teman-teman yang dari wilayah pegunungan, Yang lain cuaca ya. ya lain cuaca itu masuk ke Pantura itu cuacanya bukan agak lagi ya, Iya, ekstrim lah. ya, berbeda. Itu menuntut fisik yang luar biasa, sedangkan burung yang fisiknya menurun itu akan kehilangan konsentrasi dan itu yang menyebabkan kehilangan. Resiko hilangnya lebih tinggi ya. Terus lagi arah angin, arah lepasan ya. Terus pelajari titik-titik tersulit. Oh gitu ya. Jadi untuk ngamen itu memang apalagi yang jebol kupon istilahnya pindah rumah ya, memang harus diajari. Harus pakai sabar, tahap demi tahapnya harus betul-betul saya ya. pun untuk burung saya untuk belajar ngamen itu saya ajari dulu, bukan ngamen langsung saya bawa langsung lomba enggak. Kita ajarin dulu. 1-2 giringan gitu ya. Misal saya lagi ada event di Pekalongan, saya bawa burung yang memang udah ditargetkan masuk ke A, cuma paling hanya setengah lapangan atau setengah lapangan lebih. Nanti berikutnya saya ngamen lagi ke Brebes umpama ya, nanti saya bawa lagi ya paling setengah lapangan atau setengah lapangan lebih, nanti saya ngamen lagi. Nah biasanya tunggu sampai itu ambrol, nanti kita lombakan dulu di kolongan asalnya. Nanti setelah dia mampu, karakternya terbentuk dengan baik, mental sudah bagus, nah nanti kita ajak kemana-mana itu enak. Oh gitu. Ya. Jadi nggak langsung burung piyik itu baru jadi terus kita langsung ngamen. Itu resiko. mentang-mentang udah ngolong blagluk ngamen ya, nggak bisa ya. Sangat beda sekali yang sudah saya alami. Ya, apalagi jebol kupon sampai saya nginep waktu itu di Pondok Rangon ya, burung baru jadi itu sampai sana itu pada nemplok, pada hilang gitu. Oke, ini dari sisi strategi atau tips tadi yang disampaikan Koh Hyun itu agar burung tidak mudah hilang. Jadi tipsnya yaitu harus betul-betul bersabar, tahap demi tahapnya itu juga dilakukan dengan betul. Nah, sekarang gini kok, kalau yang ini dari sisi lain, itu kan dari sisi merpati yang hilang Nah, ini. kalau dari sisi keamanan daerah ya, itu memang kaitannya dengan panitia. Tapi memang semaksimal panitia sudah mengusahakan, itu tetap ada celah untuk orang-orang yang berkepentingan negatif. Memang punya tujuan Pasti lain ya. ada, karena permainan ini ya
mengandung nilai yang Yang tinggi, luar biasa. apalagi harga-harga burung yang luar biasa. Nah, kita memang perlu sosialisasikan ya dengan pemain atau masyarakat sekitar lapangan agar demi keamanan bersama ya. Di lapangan tersebut juga merekrut anggota-anggota panitia dari lingkungan sekitar, ya, itu sangat biar nggak perlu. ada gap gitu ya. Ya, jadi ada rasa peduli, Memiliki peduli gitu ya. peduli. Walaupun panitia sudah berusaha semaksimal mungkin, Ya. ada beberapa burung yang memang susah ditemukan. Namanya burung, Ya. nggak mesti terbang kemana kita nggak tahu. Ya memang ya kadang pemain pun sebenarnya sih sudah maklum lah kalau memang ini burung Iya. terbang bisa hilang. Iya. Tapi cuman yang jadi masalah itu kadang orang ditemukan tapi harus dengan macam-macam nebus pun kadang dipersulit dan lain sebagainya. Nah, itu kan kadang kayak gitu kadang. Ya, itu Kalau- kembali lagi ke manusianya. Makanya itu kan membuat kalau yang pemain-pemain kecil itu modal cepet kayak gitu kan ya bisa putus asa toh Iya. kok. Nah kayak gitu kok. Kalau yang sudah besar mungkin adalah besarmu, tapi juga nggak bagus juga kan bukannya. Iya, itu nanti malah apa ya istilahnya, justru orang malah wah ini ladang merpati yang hilang gitu, tulisannya tinggi. Lah, itu jadi negatif ya. Wah, itu. Jadi negatif makanya itu kok. Oke kok. Nah sekarang saya mau merambat ke masalah player ini ya. Saya itu kan dipeseni nih teman-teman ini kok ingin tahu ini bola mas gimana kabarnya kayak apa Jasmine Tea dan lain sebagainya, coba kok yang Iya. sudah itu kan. Ini memang untuk waktu kali ini memang setelah Padang gagal memang player pada ambrol ya. Kondisi player-player saya kayak ambrol kemarin. Memang 29 November kemarin itu memang lagi puncak tipnya, dan ada beberapa yang baru penjawat panjang lah istilahnya, burung perform ya. Ada yang memang menjelang bulu 5, bulu 6 gitu. Untuk player-player saya sendiri sekarang seperti yang jenderal itu ya, kemarin sempat cederanya waktu 2018 itu 2019 itu waktu di kelompok ya, itu cederanya kambuh, jadi mungkin waktu itu benturan terlalu keras ya, jadi memang ada pendarahan dan terulang lagi pas waktu latihan, jadi landing keras, nah di situ ada pendarahan. Gitu. Pendarahan itu menyebabkan abses. Ya ada pendarahan tapi masih di dalam Kulit. ya, jadi ada pembuluh darah yang Iya. sobek, Abses. jadi akhirnya jadi abses ya, jadi mengeras. Saya operasi sampai 2 kali itu masih abses. Operasi yang ketiga ternyata sudah jadi tumor. Oh gitu. Ya, puji Tuhan untuk operasi ketiga itu langsung diketahui kalau ini tumor dan langsung diangkat berhasil. Ya, kondisinya sekarang makin membaik, tumornya juga nggak tumbuh lagi ya. Cuma untuk ditampilkan kembali ini kayaknya berkaitan dengan hati ya. Iya. Pegang enggak? Ya, Tapi enggak kayaknya gimana yang dilihat. Udah tua ya juga. Iya. Selama operasi itu juga ada sebagian otot paha yang kena. Jadi memang jalannya itu kemarin iya. setelah operasi itu agak Pincang lah. pincang dikit di bagian paha itu. Kemungkinan ya kalau pakai hati nggak tega. Iya, burung juga ya makhluk juga kan ya. Iya. Yang punya kalau bisa bengok kan gitu sakit gitu ya. Untuk lemon tea juga cedera sayap sampai beberapa kali saya pulihkan lagi, terus turun kenceng lagi, miring lagi, memang sembuh lagi, miring lagi. Itu memang ya, resiko burung-burung memang kenceng. Kenceng ya, Jadi gitu memang, kayak gitu. sekarang saya di backup player muda. Player Tua paling generasi lama bola mas ya. Bola mas. Meteor bola mas pun ekornya udah kena. ekornya. Ya jadi nggak mau kebuka. Oh gitu. Iya. Jadi landingnya itu ngaco. Oh, bisa juga ya. Ya. Karena turun ekor dulu apa ya itu? Apa Terlalu keras, memang terlalu turunnya keras. keras sekali memang ya. Oh gitu. Terus untuk meteor masih Ah. tampil bagus, meteor
Nah untuk yang player-player muda ini mulai prestasi nih, ya. Seperti Lorena, Ya, terus ada Angin Putih, ada Jasmine Tea, itu yang dari anak-anak Ya. sendiri, terus Kawan Hitam, Kawakan ya senior Kawakan. ya, dia memang bermain teknik untuk memang mengatasi burung-burung muda yang di lapangan, burung-burung muda yang PC-nya kencang-kencang itu Iya. memang biasanya dilawan pakai burung teknik ya. Iya. Untuk player yang kita ambil dari luar itu yang jadi andalan itu Chengli ya, Chengli. bajak laut, yaitu bajak laut burungnya konsistennya seperti jenderal, seperti sapu angin gitu. Dan main burung seperti itu tuh enak, awet, bisa sampai usia Iya. tua karena landingnya nggak terlalu kencang gitu. Betul kok. Ya ada beberapa nanti di 2021 ini kemungkinan saya akan menaikkan player yang dari B yang bawah-bawah. Ya. Yang dari muda ini ada Beberapa kurang lebih sekitar 7 atau 8. 7 yang itu sudah apa lapis 2 istilahnya ya. Ya, tetap ya. Nggak banyak target untuk 2021 karena masih Ya. player muda ya, belum pengalaman. 2021 itu kemungkinan di 2 rampasan lebih. Dan nanti biasanya burung memang akan mengeluarkan teknik, karakter dan mental yang baik itu di atas 3 rampasan. Kalau Itu, 2 jadi rampasan, kelihatan gitu ya. itu kita Belum. istilahnya ya lotre lah, Ya. burung kita kenceng tapi belum tentu juara. Betul. Ah. Oke, kalau saya ingat pertama saya ngeliput YouTubean itu kan waktu Meteor juara itu. Nah, itu jadi saya awalnya itu kok. Nah, ini sekarang makanya aduh aku ya sekarang sih waktu itu masih kecil-kecil kan saya kan, masih YouTubean baru pemula mau main sini jelas nggak berani ini. Tak tampung semua Nggak berani kok. youtuber. Kalau sekarang sudah, maksudnya bukannya besar, tapi sekarang sudah bisa sejajar lah dengan teman-teman itu jadi Ya, berani ya, kok. nggak apa-apa, banyak youtuber yang pemula masih baru nongol itu ya saya support semua karena tanpa mereka ini kita kayak sayur tanpa garam ya. Ya kita perlu publikasi, Saling kerjasama lah kayak gitu ya. untuk meningkatkan popularitas dunia hobi ini gitu. Iya kok. Ya memang sekarang kan dunianya media kok ya. Artinya Ya. harus memang mau tidak mau harus kerjasama Yang dengan penting dunia. untuk para youtuber ini ya beritanya senetral mungkin, Betul. ya, Nah, sesopan mungkin dan sangat setuju kok. sejujur mungkin. Sangat setuju kok. Saya coba independen kok. Ya. Jadi saya orangnya paling nggak suka satu memang kalau ada intervensi, Ya, kedua ada intervensi itu yang tidak jujur, ketiganya kan itu kok. Di YouTube itu ya yang menonton itu ratusan hingga jutaan orang. Betul. Kalau kita membuat salah satu konten yang berisi kebohongan, berarti kita sama aja membohongi Orang jutaan Ah, iya. orang. Saya setuju, sangat setuju kok. Saya juga sarankan juga kepada teman kalau artinya jangan membuat judul yang sangat apa ya terlalu kasar lah. Ya. Itu pun juga sangat menjatuhkan satu. Ya, jangan menjatuhkan Jangan menjatuhkan lah. pemain-pemain lain. Ya, artinya misalkan gini kok, saya misalkan dekat dengan Ko Hyun ini Iya. misalkan, ya nggak perlu artinya ini ditampilkan kebohongan musuh lawannya gitu. Ya, betul. Ya, netral saja kan Iya. gitu, lebih enak kayak gitu ya kok daripada boleh ya. kan bisa mengunggulkan tanpa menjatuhkan. Tanpa menjatuhkan, artinya kalau bahasa Jawa itu menang tanpa ngasorake kayak gitu, menang tanpa ngasorake ya ini harus dipegang. Iya. Jangan menang tapi ngasorake wong liya itu Untuk kejam. saya sendiri sih, saya juga punya channel YouTube ya. Cuma Iya. memang nantinya saya akan proses lebih baik lagi. Cuma memang bukan liputan-liputan lomba karena untuk teman-teman YouTuber ini liputan lomba udah sangat banyak. Ya, liputan itulah tip Liputan- dan lain sebagainya liputan kandang lomba, gitu ya. ada yang live segala macam, ada yang kunjungan tim, Pak. Ya kan, kunjungan tim A, tim B. Kalau untuk channel saya memang lebih ke saya pribadi, Tutorial. dan saya berbagi tips cara perawatan atau ada ilmu ternak, tips ternak. dan Bagus lain sekali kok, sebagainya, bagus gitu. kok. Karena emang kita masih banyak yang pemula-pemula yang tidak tahu, Nah, makanya bingung gitu. dari situ saya ingin lebih
menarik minat pemula dan memelihara mereka agar mereka ini istilahnya nggak putus asa karena ada yang pembimbing. Betul, betul. Ya. Dari keberhasilan mereka, saya pasti akan sangat senang, bangga mengikuti tips-tips saya yang saya berikan. Ya, seperti itu. Iya, ya itu memang sangat dibutuhkan kok. Banyak sekali saya juga pemula, kadang WA saya tanya, Mas, burung saya kayak gini loh. Betul. Itu memang sangat perlu sekali. Ya, ada pertanyaannya memang biasanya yang sangat mendasar itu ada ya. Contohnya, kok mandiin merpati itu hari apa? Burung karo udah nelor itu masih boleh dipakai main atau enggak? Itu ada loh. Iya. Dan kita jangan menyepelekan yang seperti itu ya. Jangan Karena mereka pertanyaan. dari mereka lah nanti, belum tentu yang tanya seperti itu nantinya akan seperti itu terus enggak. Yeah. Kalau kita bimbing, mereka bisa akan lebih maju dan mengajak teman-temannya ya, untuk berkecimpung di dunia hobi yang sama. Yeah. Gitu. Oke kok, ini tadi Kok Yun juga sudah katakan bahwa memang dunia merpati ini saya sangat setuju sekarang sudah menjadi dunia entrepreneur Iya. yang sangat luar biasa. Iya. Harusnya ini pemerintah daerah atau pemerintah pusat harusnya sangat mendukung lah. Ini saya ingin himbauannya untuk pemerintah ini biar ada untuk dinas peternakan dan pertanian itu satu, lanjut lagi ada dinas budaya dan pariwisata. Karena ya yang harus kita pelihara ini untuk dinas budaya dan pariwisata ya. Ini adalah murni budaya Indonesia. Satu-satunya di dunia. Satu-satunya di dunia. Yang negara lain tidak punya. Jangan sampai nanti kita kecolongan setelah negara tetangga, ya bisa saja kita tekat memang ya. Burung ada yang ke sana, nanti mereka maju lalu mereka klaim, itu kita nggak bisa apa-apa. Ya itulah peran penting pemerintah. Lagi kok ini belum selesai pembicaraan masalah tadi perhatian dari pemerintah, terutama dari dinas pertanian, kebudayaan, kan gitu. Pertanian itu sama peternakan berkaitan ya kok, karena ada ini jagung itu berapa sekarang? Ya memang itu kan satu instansi ya, pertanian dan peternakan. Itu satu, jadi satu. Oh gitu. Memang nggak terpisahkan, itu memang pertanian. Sekarang harapannya untuk pemerintah ini kok? Terutama itu ya dari dinas budaya dan pariwisata udah. Nah ini dari dinas pertanian dan peternakan. Ini ya dunia merpati kita masih kurang diperhatikan oleh dinas peternakan dan pertanian. Sebelumnya saya main tanaman juga ya. Tanaman. Itu waktu kontes di Solo Tigo ya. Itu memang ada dukungan hadiah disediakan oleh dinas peternakan dan pertanian. Makanya untuk ada komunitasnya enggak sebanyak merpati. Nah ini makanya semoga dunia hobi kita ini mendapat perhatian khusus dari dinas peternakan dan khususnya pertanian itu. Karena apa? Yang namanya suatu instansi pemerintah memang tujuan akhirnya itu memajukan kesejahteraan masyarakat dari bidang tersebut, ya kan? Nah, sedangkan bidang ini itu sangat banyak mengandung nilai bisnis dan ekonomi ya, yang nantinya bisa untuk meningkatkan taraf perekonomian si pelaku tersebut apabila digeluti dengan baik. Memang ada beberapa kalangan hobis yang memang sekedar hobi ya. Cuma banyak juga dari kalangan masyarakat yang memang menjadikan bisnis suatu bisnis ya. Bukan dari merpati saja, dari hasil pertaniannya pun. Jika jumlah pemain merpati ini semakin banyak, otomatis meningkatkan produksi pakan merpati seperti jagung, kacang tanah,
millet, beras merah, itu nantinya sektor pertanian pasti akan ikut Iya. berkembang. Ya, Betul kok, betul ini. Jadi tadi ya ada ini kepada pemerintah daerah yang berwenang di bidang ini, khususnya pertanian, peternakan, budaya dan pariwisata. Tadi ada harapan dari Kohyun, artinya agar memperhatikan sektor merpati ini. Saya ada tambahan sedikit kok, ya, yaitu dinas tenaga kerja kok. Ini luar biasa kok. Merpati itu jutaan orang sekarang yang nganggur jadi bekerja kok. Ini Ya. betul nggak kok? dari orang-orang yang nganggur, apalagi masa pandemi ini ya, Betul. banyak memang perusahaan-perusahaan yang vital, yang besar itu memang mengalami krisis ya, Betul. sehingga memang banyak dari beberapa di antaranya itu harus menerima PHK ya, karena harus perusahaan pun memang mau tidak mau harus mengurangi karyawan untuk kelangsungan hidupnya. Jadi, dari para masyarakat yang sudah mendapat pekerjaan ya, inilah dunia hobi yang memang bisa menghasilkan untuk peningkatan taraf ekonomi ya, Betul. kehidupan. Ya, karena memang selain itu untuk terbukanya lapangan kerja juga cukup banyak. Betul. Seperti saya ini sekarang saya Ada berapa? Ada berapa yang? saya memperkerjakan 10 orang karyawan. 10 orang itu ya. Jadi ada sudah 10 orang pun sudah bekerja. Iya. Ini dengan merpati Dan belum Itu yang karyawan tetap, Iya, belum betul. yang memang freelance. Freelance itu memang saya ada sebagian orang yang memang saya titipin burung untuk dilatih ya. gitu. Nanti mereka mendapatkan income pastinya ya. Betul. Dari burung-burung yang mereka latih nanti menjadi juara prestasi, anakannya itu bisa menjadi penghasilan untuk Belum lagi kalau di kolong itu ada joki lepas juga bisa mendapatkan iya. kan besar juga itu pendapatnya. Betul. Itu lumayan juga itu. Saya pun tahu itu ada orang tadinya kerja dipecat dari pabrik jadi joki lepas, penghasilannya lebih besar kok. gede loh. Lebih Ya, besar. kalau joki lovers, joki panitia itu dia memang menyediakan dongdang biasanya sih 10 Nah. pasang ya, 10 pasang atau 12 pasang, bahkan ada yang sampai 20 pasang. Itu jika ada orang-orang yang ngelatih itu tanpa membawa joki pribadi, karena memang joki pribadi Iya. harus bayaran ya, Iya. per bulan. Kalau nitip itu paling dia bawa 2 pasang ya, dia paling kasih 10.000, tapi satu Dikalikan. harian itu Dikalikan berganti-ganti berapa orang orang, ya. ya. Rata-rata dari joki yang di lapangan itu joki lepasnya itu sehari tidak kurang dari 100.000 rupiah. Tuh. Kalau dikalikan 1 bulan 30 hari itu 3 juta rupiah. Sudah lebih dari UMR kok. Sudah lebih banyak dari UMR. Untuk di Indonesia itu Iya. di Tegal itu UMR itu masih di bawah 2 jutaan ya. Sudah jelas biasa. Ya. Gitu. Itu ya, jadi sangat luar biasa hobi merpati ini yang sekarang sudah meningkat satu level menjadi bisnis merpati. Itu. Nah, ini ada tadi apa? Arep apa? Teko apa? Breeding. Apa arep teko apa nih? Tentang breeding. Oke, gini kok. Oke, ini ada request bagaimana Kohyun ini bisa sukses breeding gitu. Saya pengen Ini paling saya bahas singkat aja. Betul. Tapi padat ya, bermutu. Karena kalau saya bahas seperti itu 2 bulan. terus ya. Ini semua breeding, baik di merpati atau di dunia apa saja ya, untuk hobi, kita bisa mencontoh dari negara tetangga kita yang sangat berhasil dalam bidang agraria, yaitu Thailand. Di negara Thailand setiap ada mainan hobi, umpama di dunia ikan, mereka kembangkan sebisa mungkin sehingga membentuk spesies yang baru yang orang lain atau negara lain belum punya, lalu menjadi komoditas
ekspor yang sangat besar. Contohnya waktu dulu di Thailand itu ikan lohan. Betul. Ya. Wah. Dari penjuru dunia mereka ngambil ikan lohan di situ ya. Untuk sebelumnya ada lagi ikan cupang yang dikenalnya cupang Bangkok. Betul. Ya. Mana yang punya? Thailand dulu. Ya. Masih banyak lagi ada ayam Bangkok. Ya. Jelas ya itu. Itu dari mereka saya belajar. Ternyata mereka itu bukan asal ternak, ya kan? Seperti saya asalnya awal mulanya saya asal ternak. Jadi saya itu pertama ternak itu hasilnya tinggi stabil, tapi pelan. Saya otak-atik lagi, kenceng-kenceng, tapi mau masuk kolong aja susah, ya kan? Lalu saya mulai berpikir ternyata ternak itu nggak segampang pikiran kita menyatukan bagus dengan bagus atau cepat dengan cepat itu akan menghasilkan sama yang cepat, itu jauh berbeda sekali. Nah, selama saya main burung merpati hingga sekarang ini, memang saya sendiri membuat tantangan untuk diri saya sendiri, ya. Terutama memang belajar dari proses-proses yang sudah saya alami. Memang kegagalan itu perlu, memang gitu ya. Makanya ada peribahasa kegagalan adalah kunci keberhasilan. Itu nggak bohong, itu memang nyata. Dari gagal kita bisa tahu kenapa bisa gagal, kita selidikin lagi, kita perbaiki sedikit demi sedikit, nanti kita akan mengalami hasil yang lebih maju walaupun belum sesuai ekspektasi atau harapan kita, namun sedikit demi sedikit akan diproses. Nah, kembali lagi saya melihat ke Thailand, mereka ternyata menjalani proses rekayasa genetik yang bertahap. Jadi memang contoh burung merpati A, burung juara spektakuler kencang, dikawinkan dengan anaknya burung B yang juara kencang juga. Ini ditemukan, ini hasilnya nggak pasti bagus, ya. Justru akan mengalami variasi yang sangat banyak. Nah, tinggal kita pilih, kita uji coba masing-masing, kita tarik kesimpulan mana yang perlu kita perbaiki, tingkah atau nilai negatif mana yang perlu kita buang, yang positif yang kita pertahankan, yang seperti apa yang sesuai dengan permainan kita. Maaf, untuk permainan merpati kolong ini sangat kompleks, variabel banyak sekali. Kecepatan udah pasti, kecepatan manuver, kecepatan terbang, kestabilan terbang, teknik masuk kolong. Ini 4 ini itu termasuk kecerdasan ya. Nah, sekarang itu ditambah lagi landing tepat betina. Ini kompleks sekali ya, Pak. Dari 5 ini ya, ini kita harus gabungkan menjadi satu dalam satu individu atau satu burung. Ini bayangkan susahnya seperti apa ya. Kita menyatukan yang hanya 2 variabel aja sudah cukup sulit. Ya, kita butuh 2 variabel. 2 variabel masuk, tapi kemasukan variabel lain yang negatif. Ya, 2 saja udah sulit. Apalagi kita harus memasukkan 5 ke dalam satu individu yang diimpikan. Itu kesulitannya bisa dibayangkan. Makanya ternak bertahap. Memang untuk awal saya mendapatkan burung pasar yang bapaknya sapuang itu namanya sapu lete ya. Saya ternak dengan betina ternakan sendiri ya, punya papa. Mengeluarkan hasil yang bagus seperti sapu angin dan adik-adiknya. Terus betina tersebut saya silangkan lagi dengan burung-burung lainnya lagi. Ternyata loh, ini yang susah-susah ini kok pada jadi gitu. Nah, dari sini saya tunjuk atau saya perlakukan ibunya sapu angin ini sebagai basic. Lalu namanya binatang pasti punya usia. Nah, kita harus berpikir cepat. Setelah ini nggak ada, basic kita kemana? Keturunannya. Saya ambil keputusan basic kita ke basic saya sendiri dalam baron ini ke sapu angin. Adapun saya dari burung luar yang bukan ternakan saya itu dari
Darahan Walet punya Pak Heri Surabaya. Itu main di Bandung Mejaan ya. Itu menjadi pendukung dari Basic Breed. Pendukungnya. Itu karena dari Walet itu mempunyai keistimewaan karakter dan kecerdasan yang sangat luar biasa. Lalu tapi kita tetap harus berkembang terus ya. Ya, dinamis lah harusnya. Harus mengikuti. Justru kita jangan pernah beranggapan bahwa punya kita itu adalah yang terbaik. The best-nya. Itu langkah yang sudah sangat salah. Kita pun harus mengakui Kehebatan milik orang lain ya. yang memang lebih hebat. Kita jangan punya rasa sirik. Betul Ya. ya. Justru kita dengan kita menghargai ya, kita bisa memacu diri kita sendiri agar menghasilkan yang seperti itu. Kalau memang secara otak-atik memang kita perlu mengambil darahan saingan kita, ya kita ambil ya. Lalu kita proses dari yang sudah ada di farm kita, yang sudah direkayasa genetik sedetail mungkin ya. Lalu dimasukkan lagi, maka akan keluar kombinasi baru lagi. Lalu kita ambil lagi, comot lagi, punya pemain siapa, kita kombinasi lagi, hasilnya seperti ini, hasilnya seperti ini. Jadi saya sendiri punya target ya untuk menghasilkan merpati impian yang sering saya bayangkan. Caranya saya harus ambil kemana. Untuk 2020 saya kemarin baru mulai Nazaret Project ya. Nazaret Project. Ya, ini yang ada stoknya ini masih stok breeder, masih dilanjutkan ke proses sebagai pacak lagi ya. 2021 ini saya tambahin tugas saya lagi, PR saya lagi. Saya tahu-tahu muncul sebuah ide ya. Saya kasih nama triple konsisten ya. Apa saja itu kok? Triple konsisten memang saya ambil dari burung-burung yang ada di kandang saya yang paling konsisten kerjanya. Mulai dari sapu angin, kedua jenderal, yang ketiga bajak laut. Nah, nanti saya satukan ketiga gen ini. Memang prosesnya kurang lebih 3 tahun. Paling cepatnya. Oke. Oke kok, mantap sekali kok. Saya yakin mudah-mudahan ini triple konsisten. Nah ini yang akan dikembangkan oleh Koh Hyun. Mudah-mudahan bisa sukses betul nih ya. Amin. 3 tahun lah ya paling enggak ya. Ya karena memang bajak laut juga bukan darahan saya, jenderal juga bukan darahan saya. Jadi memang perlu meraba-raba dulu. Betul. Ya. Jadi kita evaluasi tiap hasil yang kita cetak, ya, kita amati, kita perhatikan, kita pikir mana yang perlu dipertahankan, watak mana atau sesuatu mana yang negatif yang perlu dibuang atau positif yang perlu dipertahankan. Jadi ini kita kayak proses apa ya? Saya pernah bahas kayak proses mendulang emas. Kayak mendulang emas. Ya, Dipelii. Mendulang emas itu yang pernah saya lihat ya. Mereka ambil pasir dari kali, ya. Lalu kita diayak, pasirnya akan terpisah, muncul emas. Tapi tunggu bersih dulu baru dipisahkan. Jangan belum bersih, pasirnya masih ada, kita ambil lagi, kotor lagi. Tuh. Belum bersih lagi, kita ambil lagi. Jadi betul-betul sampai bersih gitu ya. Nah, pekerjaan kita akan semakin lama untuk mendapatkan hasil yang sesuai keinginan kita. Nek cara Jawane itu mindon gaweni kok. Betul kok. Saya sangat setuju ini ya. Sungguh luar biasa ini, artinya suatu pelajaran yang bisa diambil untuk meningkatkan produktivitas, untuk meningkatkan gen yang betul-betul hebat itu harus ada sebuah kesabaran yang luar biasa. 3 tahun ini Koh Hyun akan mencoba, kita akan sama-sama berharap bisa paling cepat ya. Iya, paling cepat ini. Kita berharap juga loh kok ini akan ada muncul yang fenomenal ya. Iya. Mudah-mudahan kayak gitu kok. Oke kok, ini sangat menarik ya kok. Betulnya saya ingin banyak mengupas, tapi karena memang waktunya juga sudah malam ini dan saya harus pulang jauh ini kok. Ya, pulang jauh Jogja. Ya. Tapi paling enggak
saya sudah bersyukur yakin bisa main ke sini itu sudah saya sangat harapkan dari dulu kok. Nah ini mudah-mudahan lain kali saya bisa main ke sini lagi. Syukur-syukur sudah ada, paling enggak ya yang tadi diharap-harapkan sudah ada ya kok ya. 3 tahun paling cepat. Iya 3 tahun. Nanti prosesnya di lapangan itu kita didik bahan itu 2 tahun. Iya. Baru kita nyatakan oh ini berhasil, oh ini enggak. Gitu. Paling enggak 3 tahun lah itu minimal ya. Artinya kalau itu artinya olah genetik lah istilahnya itu kalau 3 tahun itu ya cepat sebenarnya kok. 3 tahun termasuk cepat. Iya. Itu didukung kemampuan ini loh, melihat apa ya bahan itu dari perabaan kebiasaan. Oh seperti ini nanti akan seperti ini. Oh yang seperti ini kurang pakai. Ya. Coba nanti kita tes, kita praktekkan untuk jarak sekian dia harus seperti ini. Oh dia masuk seperti ini. Untuk jarak tambahan lagi dia harus punya karakter seperti ini. Ternyata meleset udah bubar. Iya, jadi ini ya memang pengalaman harus juga masuk di situ ya untuk olah genetik ini ya. Mungkin kalau yang saya ngomong seperti tadi barusan itu mungkin yang sudah menjalani praktek nanti akan tahu. Tapi kalau yang nggak menjalani ya untuk menyerap omongan saya ini agak bingung. Ya, memang kalau yang ini kan khusus artinya yang memang dia sudah mau menggeluti breeding kok. Ya. Tapi kalau yang pemula kan ada tadi harus semangat saling itu Ya, kan untuk penting, pemula kan kayak gitu. Untuk pemula yang penting rajin mencoba Rajin aja mencoba. udah. Iya betul kok. Oke, sedulur merpati dimanapun Anda berada ini sangat menarik. Sungguh saya sebenarnya ingin ngobrol lebih panjang lagi kalau saya tidak harus pulang ke Jogja. Mudah-mudahan semuanya bisa bangkit di Jogja, bisa berjaya di Solo dan di daerah manapun bisa berjaya seperti yang sekarang sudah ada di Pantura ini. Minimalnya Pantura ini sudah ya boleh dikatakan sebagai sentral ya kan Ya, Pantura sentral. ini. Nah, jadi bisa belajar dari sini. Ya untuk teman-teman semua untuk mendukung channel ini semakin maju jangan lupa